kegiatan ini? Pakaian dulu. Iya, silakan. Barakallahu fiik. Abu Syamil enggak ada ya? Abu Syamil lagi ada kesibukan di rumah. Oh ya. Baik, jadi kita mau lihat-lihat pakaian ini. Wah, Masya Allah, ini di Damaskus. Posisinya di Jalan Tamanan Rea. Yang punya sahabat kita, ya Pak Muhsin, lebih dikenal dengan Abu Syamil ya. Cuma tadi beliau saya hubungi, kondisi istri beliau lagi gak enak badan, jadi beliau izin nggak bisa kesini. Tapi kita tetap kesini karena kita memang tujuannya mau cari-cari baju ya. Carikan ini anak dua ini nanti. Carikan jubah atau apalah, kurta atau apalah yang mereka inginkan. Baik, barakallahu fiik. Ya, baik, barakallahu fiik. Kalau gamis-gamis enggak ada ya? Kalau gamis-gamis di sebelahnya, tetapi dia tetelan. Nah ini saya. Ya, sepertinya saya sudah dapat yang saya inginkan, kurta. Warnanya juga lumayan bagus, Masya Allah. Kita lihat apakah setelah dicoba memang pas dan cocok untuk saya. Mereka mengatakan para nabi menyuruh kepada persamaan, keadilan, kemanusiaan, tapi versi pluralisme, kebebasan versi kaum muslimin. Itu yang disuruh oleh Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata pas ya. Pilihan saya warnanya juga bagus, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah dapat yang kita cari. Dapat 2 kurta dan 1 jubah ya. 1 jubah dan 1 kurta untuk memang tujuan kita kesini untuk carikan 2 tim video kita. Dan satunya ternyata saya juga tertarik ya. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Sedikit kita berbagi faidah tentang pakaian. Di sini kan lengkap, alhamdulillah, ada jubah, ada gamis, ada kurta, ada koko juga. Nah, ini aneka ragam pakaian namanya, Masya Allah. Dan perlu diketahui ya bahwasanya pakaian syar'i ya, itu adalah pakaian yang memenuhi syarat-syarat dikatakan syar'i. Kadang ikhwah atau sebagian kaum muslimin hanya mengidentikan dengan jenis pakaian. Misalnya kalau pakaian syar'i itu jubah atau gamis itu saja. Padahal ada hal penting di sana yang kadang kita perlu perhatikan juga. Bahwasanya seseorang itu juga perlu untuk memakai pakaian kaumnya. Jadi pernah suatu hari dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika itu Nabi SAW berada di suatu masjid, maka datang seorang badiyah, seorang badui. Datang seorang badui, dan badui ini bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Siapa di antara kalian ini yang merupakan anaknya Abdul Muttalib? Ya, maksudnya Nabi. Ya, karena kenapa Nabi disebut anaknya Ibnu Abdul Muttalib, padahal Nabi kan anaknya Abdullah. Ya, karena pada waktu itu ketika meninggal ibunya, faidah sedikit, ketika meninggal ibunya Nabi, maka Nabi dipelihara oleh Abdul Muttalib. Dan karena saking disayangnya Nabi, ya, waktu kecilnya, kemanapun Abdul Muttalib selalu dibawa oleh kakeknya ini. Ya. Maka kesana kemari membawa si Muhammad ini, sehingga orang kenal itu sebagai anaknya Abdul Muttalib, digelari dengan anaknya Abdul Muttalib. Maka di kalangan orang Quraisy pada waktu itu menggelari Nabi sebagai Ibnu Abdul Muttalib, anaknya Abdul Muttalib. Baik, kita kembali kepada poin bahwasanya orang Badui ini tanya, yang mana yang anaknya Abdul Muttalib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian ditunjukkan. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan ayyukum Muhammad. Ya,
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, siapa di antara kalian ini yang namanya Muhammad? Ya. Sebagian para ulama mengambil faidah yang kita inginkan dalam hadis ini, bahwasanya Nabi tidak dikenal ketika berkumpul dengan sahabatnya, ya. Yaitu sama dengan para sahabatnya, berpakaian seperti mereka berpakaian, berpenampilan seperti mereka berpenampilan. Nggak kayak kita sekarang kan, 100 orang, 200 orang ngumpul, itu ketahuan, itu yang ustadz, ya. Kenapa? Pakaiannya beda sendiri. Tapi Nabi tidak demikian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi lebih senang berpakaian dengan pakaian kaumnya. Kalau di Indonesia misalnya memakai songkok, ya kan. Kalau di Yaman kita nggak akan dapatkan orang memakai songkok, karena kebiasaan orang Yaman mereka memakai imamah. Maka sangat jumut sekali, sangat kaku sekali seorang yang berpandangan pakaian syar'i itu hanya jubah, gamis. Padahal harusnya lebih difokuskan kepada pakaian syar'i itu adalah pakaian yang menutup aurat, ya, pakaian yang tidak sempit, dan seterusnya. Ya. Jadi pakaian syar'i itu bukan hanya sekedar jenis pakaian saja, akan tetapi yang lebih difokuskan adalah rambu-rambu di dalam berpakaiannya. Oleh sebab itulah Nabi sendiri berpakaian dengan pakaian kaumnya. Kita lihat, jubah itu sudah dikenal di zaman sebelum Nabi. Abu Jahal itu hidup sebelum dilahirkannya Nabi, dan Abu Jahal memakai jubah, ya. Demikian pula orang Arab yang lainnya. Sehingga Nabi mengikuti pakaian kaumnya, memakai jubah. Nabi memakai imamah, kebiasaan orang Arab. Nabi juga memakai tongkat, ya. Dan kalau kita di sini pakai imamah, nanti tentunya orang-orang akan melihat asing sekali dan aneh. Apalagi kalau orang Indonesia pakai tongkat, nanti dikira kakek-kakek atau sedang bermasalah kakinya, dan seterusnya. Oleh sebab itu, seorang itu pandai melihat ketika dia masuk ke perkampungan yang belum kenal pakaian jubah dan belum kenal pakaian gamis, misalnya dia memakai baju koko, kemudian memakai sarung dan semisalnya, dia memakai songkok, ya. Dan di tempat kita ini alhamdulillah disediakan semuanya, ya. Karena jubah untuk zaman sekarang alhamdulillah sudah dikenal. Kalau dulu orang memakai jubah itu orang yang asing, ya, bahkan mungkin ya sangat dianggap ekstrim lah kalau ada orang memakai jubah. Kalau sekarang alhamdulillah, kalau ada yang ingin memakai jubah silahkan, disediakan di sini. Ada juga yang kurta, ada juga yang gamis, silahkan. Dan juga ada yang baju koko, ya. Dan perlengkapan muslim yang lainnya, bermacam-macam kopiah dan semisalnya, ya. Dan tentunya juga dihindari pakaian yang bersifat syuhrah, karena Nabi SAW menyebutkan, man albasa thawba syuhrah fid dunya, barang siapa yang dia memakai pakaian syuhrah di dunia. Pakaian syuhrah itu artinya pakaian yang dia pakai supaya tampil beda dengan orang lain, lebih terkenal, ya. Misalnya jubah bisa jadi pakaian syuhrah, ketika jubah itu dikhususkan untuk seseorang. Semua santri nggak ada yang pakai jubah, semuanya pakai kurta atau pakai gamis. Yang pakai jubah hanya ustadznya saja. Nah, sehingga seakan-akan dia pakaian yang ketenaran, pakaian untuk terkenal saja. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Nabi SAW datang seorang badui, sampai badui ini nggak tahu siapa yang merupakan nabi di situ. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW bergaul dengan kaumnya, berpenampilan dan berpakaian sebagaimana pakaian kaumnya. Maka siapa yang memakai pakaian syuhrah, kata Nabi SAW, albasahullahu thawba madallah yaumal qiyamah, maka Allah akan pakaikan pakaian kerendahan pada hari kiamat. Oleh sebab itu sangat diperhatikan sekali rambu-rambu di dalam berpakaian ini. Baik, saya kira demikian. Kita lanjut untuk lakukan transaksi membayar pakaian yang telah kita beli. Baik. Ini akhi, tolong dihitungin. Bisa debit ya.
ini semuanya? 530. Baik. Jadi 3 pakaian jubah dan kurta harganya cuma Rp535.000. Masya Allah, sudah dapat 3 jubah ya. Jadi selain kualitasnya Masya Allah ya, merek-merek terkenal Malik, Haromain, Abiyu ya, Hisham, Samase, dan banyak lagi merek-merek yang lainnya, dan juga harganya terjangkau ya. Antum bisa jalan-jalan ke sini, ke Damaskus. Ada juga FB-nya apa ini? Damaskus Makassar. Damaskus Makassar ikhwah ya, silahkan dicek. Damaskus_KS. Masya Allah, ada Instagramnya juga ya, di Jalan Tamaria kalau dari arah Makassar setelah pintu 2 Unhas. Baik, baru